Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali Ibu bisa bertemu lagi dengan kalian dalam keadaan sehat dan juga ceria. Sebelum kita belajar, yuk kita biasakan terlebih dahulu untuk berdoa bersama, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan juga penuh berkah. Nah, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Sebelumnya, Ibu Guru mau tanya terlebih dahulu. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Oke, Alhamdulillah semuanya sudah ya. Jadi jangan sampai kita belajar dalam keadaan yang lapar karena nanti nggak bisa fokus. Oke, Ibu Guru sekarang mau absen terlebih dahulu. Nanti angkat tangannya dengan semangat sambil sebutin tadi pagi sudah sarapan pakai apa ya. Oke, Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, Ibu Guru mau tanya lagi nih. Siapa yang sering berbagi makanan kepada teman-temannya? Oke, banyak ya yang sudah sering berbagi makanan. Lalu, siapa yang pernah melipat kertas origami? Nah, kegiatan tadi ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang materi pecahan. Kegiatan tadi yang sudah Ibu sebutkan seperti berbagi makanan dan juga melipat kertas merupakan contoh dari pecahan yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kalian semua sudah kenal dengan pecahan, hanya saja mungkin belum sadar. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan. Hari ini kalian akan belajar bagaimana cara membandingkan dan juga mengurutkan pecahan, yang dimana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yaitu peserta didik atau kalian bisa mengurutkan dan juga membandingkan pecahan dengan pembilang 1 dan juga berpenyebut sama. Nah, dalam matematika, pecahan itu sangat berguna loh. Misalnya, kalian punya 1 buah apel dan ingin membagi kepada teman-teman. Maka kalian harus menggunakan konsep pecahan supaya pembagian apelnya jadi adil. Nah, hari ini kita akan belajar dengan bantuan media yang sudah Ibu Guru siapkan. Ini namanya papan pecahan. Jadi media ini itu kayak puzzle. Jadi kalian bisa menempelkan potongan puzzle di dalam lingkaran yang ada di sini seperti ini. Dengan begitu, kalian bisa lihat secara langsung bagian mana yang lebih besar ataupun lebih kecil, sehingga bisa memudahkan kalian dalam membandingkan dan juga mengurutkan pecahan, serta bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal yang nanti akan Ibu Guru berikan. Nah, sekarang coba perhatikan soal yang sudah Ibu Guru tampilkan. Di sini, soalnya berbunyi, Bu Rina memiliki 1 buah semangka. Ia ingin membagi kepada 5 anaknya, yaitu Haikal, Mahen, Rina, Rian, dan juga Budi, dengan bagian yang sama besar. Namun Mahen menolak karena tidak suka dengan semangka. Jadi Haikal mendapatkan 2 potong yang merupakan bagian dari Mahen tadi. Nah, pertanyaannya, berapa bagian semangka yang didapat oleh setiap anak Ibu Rina? Yang kedua, siapa anak yang mendapatkan semangka yang paling besar? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah bandingkan bagian siapa yang lebih besar antara Haikal atau Rian. Oke anak-anak, sebelum kita menjawab soal, kita harus mencari tahu dulu mana yang diketahui dan juga yang ditanyakan dari soal ini. Nah, yang pertama yang diketahui adalah Ibu Rina dia punya 1 buah semangka. Lalu dia punya 5 anak, yaitu Haikal, Mahen, Rian, Rina, dan juga Budi. Lalu setiap anaknya mendapatkan 1 bagian. Nah, yang diketahui lagi adalah di sini Mahen
tidak suka semangka, jadi bagian Mahen dikasih ke Haikal. Jadi Haikal dia punya 2 potong atau 2 bagian semangka. Lalu yang ditanyakan di sini adalah berapa bagian semangka yang didapat oleh setiap anak Ibu Rina. Lalu pertanyaan keduanya, siapa yang mendapatkan semangka yang paling besar? Dan pertanyaan ketiga adalah kita disuruh untuk membandingkan bagian mana semangka yang lebih besar antara punyanya Haikal atau punyanya Rian. Nah, siapa yang berani maju ke depan dan menjelaskan jawabannya kepada teman-teman yang lain menggunakan bantuan dari media papan pecahan? Nanti yang berani maju, Ibu Guru kasih stiker bintang. Nanti di akhir pembelajaran, siapa anak yang punya stiker bintang paling besar, paling banyak akan Ibu Guru kasih hadiah. Yang mau maju silahkan angkat tangannya. Oke, tadi jawaban temannya sudah benar ya. Hanya saja di sini Ibu akan menambahkan penjelasannya sedikit lagi supaya semakin jelas. Oke, tadi kan awalnya Ibu Rina punya 1 buah semangka. Nah, di sini kita umpamakan ini adalah semangka yang dimiliki oleh Ibu Rina. Nah, semangka ini dia bagi menjadi 5 bagian. Nah, jadi masing-masing anaknya Ibu Rina akan mendapatkan 1 bagian seperti ini. 1 bagian semangka seperti ini. Nah, kita anggap ini adalah punyanya Haikal. Di sini adalah punyanya Haikal. Ini adalah punyanya Rian. Dan ini adalah punyanya Rina. Nah, jadi masing-masing anak Ibu Rina itu memiliki 1/5 bagian dari semangka. Nah, tadi jawaban temannya sudah benar ya. Lalu di soal tadi disebutkan juga kalau Mahen dia tidak suka semangka. Jadi dia memberikan bagiannya kepada si Haikal. Jadi otomatis Haikal mendapat 1 bagian lagi. Nah, jadi di sini Haikal mendapatkan 2/5 bagian, sedangkan saudara-saudaranya yang lain yaitu Rina, Budi, dan juga Rian mendapatkan 1/5 bagian saja. Lalu, jadi bisa dengan begini kita bisa menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya adalah berapa bagian semangka yang didapat oleh setiap anak Bu Rina. Jadi setiap anak Bu Rina akan mendapatkan 1/5 bagian. Kecuali Haikal, dia mendapatkan 2/5 bagian. Lalu pertanyaan kedua adalah siapa anak yang mendapatkan Lalu pertanyaan kedua adalah siapa anak yang mendapatkan bagian yang paling banyak? Di sini bisa kita lihat secara langsung potongan-potongannya. Terlihat kalau bagian yang di sini adalah bagian di lingkaran sebelah sini potongannya lebih banyak. Jadi otomatis Haikal yang mendapat bagian semangka paling banyak. Di pertanyaan ketiga, kita disuruh untuk membandingkan semangka siapa yang lebih besar antara Haikal atau Rian. Pertama kita tulis dulu ini adalah semangka dari Haikal. Dan ini punyanya Rian. Nah, Haikal dia mendapatkan 2/5 bagian, sedangkan Rian dia hanya mendapatkan 1/5 bagian. Jadi dari sini bisa kita lihat semangkanya Haikal potongannya lebih besar
daripada semangkanya Rian. Oleh karena itu, semangkanya Haikal di sini kita beri tanda lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa semangka Haikal lebih besar daripada semangkanya Rian. Oke, sekarang kita akan kerja kelompok. Ibu guru akan membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari masing-masing 4 orang. Di sini ibu guru sudah menyiapkan amplop yang berisi soal yang harus kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Kalian bisa menggunakan papan pecahan ini sebagai bantuan dalam mengerjakan soal-soal yang sudah ibu guru berikan. Nah, silahkan semuanya dibaca dulu soal yang sudah ibu guru berikan di dalam amplopnya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke, karena tidak ada yang akan ditanyakan, jadi semuanya ibu guru persilahkan untuk mengerjakan tugasnya bersama dengan kelompok masing-masing. Ingat ya, setiap anggota harus aktif dalam berdiskusi. Jangan sampai ada yang tidak ikut diskusi dan malah main-main. Oke, ibu guru persilahkan semuanya untuk mulai mengerjakan soalnya. Oke, karena semuanya sudah selesai mengerjakan soal masing-masing, ibu guru persilahkan untuk setiap kelompok agar mempersiapkan diri untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Ibu guru persilahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan dan mempresentasikan hasil jawabannya menggunakan media pecahan ini. Kelompok lain diperhatikan ya temannya yang sedang presentasi, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, ibu guru persilahkan untuk kelompok 1. Karena semua kelompok sudah selesai presentasi, maka kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Ayo kita lihat dan bahas kembali satu persatu jawaban dari tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang didapat oleh kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu mendapatkan soal yang berbunyi, dalam pembelajaran menggambar, guru meminta para siswa untuk menggambar buah dan mewarnainya. Nah, kelompok 1 berisi Reni, Iqbal, dan Ica memilih menggambar semangka yang berbentuk bulat. Di sini Reni mewarnai 4/8 bagian gambar. Iqbal mewarnai 5/8 dan Ica mewarnai 2/8. Nah, kemudian ketiganya diminta untuk mempresentasikan hasil karyanya. Siapa sudah mewarnai yang paling banyak dan siapa yang masih paling sedikit. Bandingkan dan uraikan bagian yang sudah diwarnai oleh ketiganya dari yang terbesar dan terkecil, dan juga berikan alasannya dalam bentuk gambar untuk membuktikan jawaban kalian. Nah, itu adalah soal yang didapat oleh kelompok 1. Tadi hasil presentasi kelompok 1 juga sudah benar jawabannya, hanya saja di sini ibu guru akan memperjelas kembali jawaban dari kelompok 1. Nah, jadi yang diketahui pertama-tama dari soal ini adalah kalau Reni itu dia mendapatkan 4/8 bagian. Jadi kita umpamakan dulu ini adalah semangka yang digambar oleh kelompok 1 yang berisikan Reni, Iqbal, dan juga Ica. Nah, tadi dijelaskan di soalnya, disebutkan di soalnya. Nah, tadi disebutkan di soalnya bahwa Reni itu mewarnai 4/8 bagian. Nah, Reni mewarnai 4. Kita masukkan puzzle-nya ke sini. 1, 2, nah, di sini ini adalah bagian semangka yang diwarnai oleh Reni.
Tadi dia mewarnai 4/8 bagian dari semangka. Lalu Iqbal, sini. Iqbal dia mewarnai 5/8 dari gambar semangka. Sini 1, 2, 4, 5. Nah, ini adalah bagian semangka yang diwarnai oleh Iqbal, yaitu 5/8. Nah, sedangkan Ica, dia hanya mewarnai 2/8 saja. Nah, lalu di soalnya kita disuruh menentukan siapa yang mewarnai paling banyak. Nah, berdasarkan gambar di sini kita bisa melihat bahwa yang paling banyak mewarnai itu adalah Iqbal. Yang sedikit itu adalah Ica. Lalu di sini kita akan membandingkan. Nah, di sini kira-kira Reni mewarnai 4/8 dan Iqbal mewarnai 5/8. Dari gambar ini bisa kita lihat dengan jelas kalau bagian Iqbal lebih banyak, karena di sini kan hanya tersisa sedikit sedangkan di sini masih tersisa lebih banyak. Jadi bagiannya Reni itu dia lebih kecil. Nah, lebih kecil daripada Iqbal. Dan di sini bisa kita lihat kalau punyanya Iqbal masih lebih banyak daripada Ica. Jadi di sini bisa kita taruh tanda kalau punyanya Iqbal lebih besar dari bagiannya Ica. Berdasarkan apa yang sudah kita jawab ini, kita juga bisa langsung mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau yang terkecilnya adalah punyanya Ica, lalu punyanya Reni, dan yang terbesar adalah punyanya Iqbal. Oke, berdasarkan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, siapa mungkin di sini yang masih bingung? Coba angkat tangannya biar Ibu Guru jelaskan sekali lagi. Oke, jadi semuanya sudah paham ya dengan materi yang Ibu Guru ajarkan pada hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang cara membandingkan dan juga mengurutkan pecahan. Tadi juga kita sudah belajar menggunakan media pecahan yang sudah Ibu Guru buat. Dan ternyata pecahan bisa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti berbagi makanan dan juga melipat kertas origami. Coba sekarang siapa yang mau berbagi kesan tentang apa yang kita sudah pelajari hari ini? Kira-kira bagian mana yang kalian suka dan tidak sukai dari pembelajaran kita hari ini? Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu Guru akan kasih PR. PR-nya mudah aja, jadi nggak usah takut. Jadi di PR-nya itu kalian akan disuruh untuk mengurutkan dan juga membandingkan pecahan sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, PR-nya itu akan dikumpulkan minggu depan di pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, supaya kalian tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tepuk semangat. Oke, Ibu Guru aja ya yang pimpin. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini kalian hebat karena sudah aktif, semangat, dan juga bekerja sama dengan teman-teman dalam aktivitas kelompok tadi.
Ibu guru bangga sekali dengan kalian semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Yang tadi sudah dapat bintang, Ibu guru ucapkan selamat dan tetap semangat. Dan yang belum mendapatkan bintang, jangan khawatir karena di pembelajaran kita selanjutnya masih ada kesempatan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Kelas silahkan pimpin teman-temannya. Baiklah, Ibu Guru akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 遠くで聞こえる声を一人一人また一人立ち上がる同士繰り返すだけの普段